Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan video yang kemarin tentang filter data. Kemarin sudah kita sama-sama belajar terkait dengan pembuatan cara memfilter data berdasarkan tanggal, kemudian kelas ya. Di sini sekarang kita tinggal membuat cetak PDF hasil dari filter data ini. Nanti ini akan kita cetak ya dengan menjadi format PDF. Langsung kita kembali ke data, kemudian di filter. Nah, kita tambahkan add virtual column, kemudian tulisannya bebas, data PDF. Sebelum ini kita ambil rumusnya, karena rumusnya ini sama ya. Simpan dulu, kemudian tambah lagi data PDF, kemudian rumusnya kita pastikan di sini. Hanya saja di count-nya ini dihapus karena ini tidak untuk menghitung ya. Kemudian ini juga dihapus. Simpan, kemudian down. Lalu kita simpan lagi. Nah, ini sudah sesuai. Down. Nah, untuk selanjutnya kita tambah lagi file virtual column, tulis download, ini bebas tulisannya, download PDF, kemudian formulanya kita ambil dari data PDF ini. Simpan, kemudian simpan. Simpan dulu. Tambah lagi. Sekarang buat file, rumusnya saya ambil dari sini. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan rumus yang sudah dibuat ini. Nah, simpan, kemudian saya simpan. Nah, seperti ini ya. Kita pastikan di sini ref, tabnya list, kemudian elemen tabnya adalah ref, kemudian pada data siswa ini sudah benar, kita down. Nah, selanjutnya kita ke automation, kita tambah lagi new bot, tulis cetak PDF sini, tulis event 1 bebas ya. Kemudian di ini filter, taruh di sini. Ini pasti salah karena ini perlu dirubah. Nah,
salah. Nah, ini mulai tanggal, kemudian ini saya rubah menjadi bahasa Indonesia ya, dan yang ini adalah kelas. Nah, ini perlu ditambah koma. Nah, ini mudah-mudahan ini sudah betul. Kemudian ini diaktifkan. Dan yang ini data ini yang delete-nya kita ajak list, hanya tambah dan update saja. Kemudian biarkan ini walaupun ada indikasi error, kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita tambah lagi, kita tulis 2 saja, klik di sini, kemudian ini pastikan di run task, lalu di bagian create new file, ini pastikan ke PDF. Nah, ini dibiarkan seperti ini. Kemudian di file name nya kita rubah ke NISN, bagian ini ya. Kemudian saya simpan, dan disable themes nya kita aktifkan, dan yang ini saya pakai portrait, yang ini saya pakai A4. Baik, kita simpan terlebih dahulu. Ini masih belum selesai. Kemudian di bagian filter 1 ini tadi ada yang lupa, ini tidak usah diaktifkan. Nah, kemudian kita simpan lagi, biarkan masih error. Lalu di bagian tab yang kedua, perlu di sini kita membuat template PDF-nya ya. Kemudian view terlebih dahulu. Nah, di sini perlu kita men-settingnya. Saya rubah terlebih dahulu di sini laporan data absen, misal ini bebas ya. Nah, kemudian untuk rekapannya kita ambilkan dari rekapan di sini, semisal dari sini ya, dari NISN. Kemudian saya kopikan di sini, tempel. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa men-settingnya sendiri agar kelihatannya lebih menarik ya. Saya posisikan tengah. Nah, kemudian kita tekan tab, lalu kita buat rumus di sini. Yang ini kita kopikan terlebih dahulu ke bawah, biar tidak lama nanti membuat pembuatan rumusnya. Nah, di bagian ini kita perlu tulis tanda seperti ini. Teman-teman tinggal mengikuti saja. Teman-teman jangan sampai ada yang salah ya, lebih atau kurang itu nanti akan berpengaruh
terhadap pengkeritan PDF-nya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih teman-teman ya tinggal seperti ini nanti. Tinggal menyesuaikan, namun di bagian yang terakhir ini perlu kita tambahkan N. Dan di bagian ini perlu kita buat rumus. Rumusnya kita hapus saja nih. Seperti ini. Start. Start, kemudian titik 2. Lalu di bagian ini kita ambilkan dari sini ya, download PDF, kita paste ke sini. Kemudian saya kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, di bagian ini kita tutup dan kita buka lagi NISN dan kita tutup lagi. Untuk NISN tidak usah buat seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba cek. Kita simpan terlebih dahulu. Di sini indikasi errornya sudah hilang, namun kita perlu mengetes dari template PDF itu apakah sudah betul. Nah, ini sepertinya masih ada yang salah. Nah, kita cek kembali di bagian download PDF invalid. Kita cek kalau misalkan ada kesalahan, ada tanda merah ini, artinya template dari PDF-nya masih keliru ya teman-teman. Kita cek lagi di sini. Nah, sepertinya ini ada tanda yang ganda. Nah, kemudian coba kita tes lagi. Tinggal ada di bagian nama siswa invalid. Kita kembali ke bagian ini. Nama siswa ini ya, ada kesalahan ya. Seperti yang tadi saya katakan, ketika ada salah penempatan atau mengurangi atau lebih, maka akan berpengaruh terhadap PDF-nya nanti ya. Perlu di sini teman-teman betul-betul teliti tentang pembuatan rumusnya ini. Kemudian kita coba cek kembali. Nah, ini sepertinya sudah betul. Kita coba sekarang. Oke, sukses. Kemudian yang ini juga coba. Oke. Nah, lalu kemudian untuk menemukan di mana tempat file yang sudah di-create menjadi PDF itu, maka perlu kita cari di info atau juga bisa dicari di sini ya. Kalau di sini misalkan tidak muncul atau tidak ada, maka bisa dicari melalui info ini, kemudian properti dan ini, dan kita cek di sini. Nah, ini default
app folder berarti ada di folder upset, kemudian data, kemudian ada belajar, ini kodenya ada di bagian ini. Kita coba cek di bagian upset. Nah ini, atau kita ke sini saja. Ini bagian folder-foldernya. Kemudian coba kita cari di bagian upset. Lalu di data. Kemudian di ini ya, belajar. Kemudian ada di file. Kita disimpan di sini. Nah, untuk selanjutnya baru kita ke bagian ini, ke data. Kita tambahkan data lagi. Kemudian Google Drive dokumen ya, kemudian collection of file, cari di sini di mana file tadi itu kita simpan ya. Tadi kita cek di bagian upset, kita ada di sini. Di upset, kemudian data. Nah, di sini ada di bagian belajar. Coba cek lagi. Di sini ya. Coba cek di sini. Wah, bukan. Nah, ini. Yang ini ya. Ini banyak folder-folder yang bernama belajar, cuman di sini ada kodenya. Kemudian file. Yang ini ya. Nah, kita coba select. Nah, kemudian create table. Lalu kemudian coba kita cek di data, ini sudah ada ya. Ini file sudah ada. File yang barusan kita buat di tambah baru tampil itu. Kita buka sekarang. View column. Nah, kemudian di bagian path ini rubah menjadi file. Rubah menjadi file. Kemudian di file ini kita rubah menjadi tag. Nah, ini ya. Nah, di bagian-bagian yang tidak diperlukan, mulai dari ini bisa disembunyikan ya. Atau di bagian show, ini di uncheck list. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian untuk berikutnya kita ke UX, kemudian tambah lagi kita buat di sini namanya bebas ya, cuman perlu diingat itu nanti kalau misalkan kita buat namanya itu contoh download PDF. Kemudian di bagian file yang barusan kita buat, kemudian untuk view tabnya ada di detail, kemudian kolom ordernya di path itu saja. Yang file ini kita hapus, posisikan tengah, saya simpan. Nah, ini sudah ada. Sekarang coba kita klik. Nah, ini akan terpanggil ya. Nah, kemudian
kita sekarang akan membuatkan tombol di sini ya. Nanti yang tombol download PDF ini kita sembunyikan, lalu kita munculkan di bagian ini. Nah, caranya ke behavior, kemudian new action. Nah, kemudian di sini namanya print PDF. Kemudian ini di bagian filter, terus yang ini ke go to another view. Nah, di sini perlu kita menuliskan formulanya atau rumusnya. Kita pakai link to filter view. Tadi itu yang kita buat download PDF itu, kita masukkan ke sini ya. Kita beri tanda petik download yang kita barusan buat di UX gitu ya, download PDF. Kemudian Nah, rumusnya seperti ini ya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja, tinggal menyamakan. Simpan, lalu disimpan. Nah, kita coba yang ini. Nah, ini sudah muncul ya. Dan yang download PDF ini kita sembunyikan di bagian UX. Nah, yang ini disembunyikan dengan cara decrypt. Nah, simpan. Nah, lalu kemudian di bagian behavior, kemudian di print itu tadi, kita rubah ikonnya, action icon, kita cari PDF atau print ya. Cari print di sini. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian ini ada jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Kita coba print PDF. Nah, maka akan diarahkan ke sini. Coba kita klik download. Nah, kita akan langsung kita ke PDF-nya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol akan meng-clear atau merefresh data ini. Kita ke behavior, tambah lagi ya. Di bagian behavior ini contoh kita refresh ya, atau reload namanya ya, bebas ini namanya, atau hapus data, atau bisa beri nama clear data. Di bagian filter, ini sudah betul. Dan di tanggal, tambah bagian tanggal sampai tanggal, kemudian kelas. Dan di sini rumusnya cukup tanda petik 1 ya. Seperti ini. Simpan. Yang ini juga simpan. Ini juga simpan.
Simpan. Nah, untuk displaynya atau action ikonnya, coba kita reload. Nah, kita cari sini saja, simpan. Kita cek. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sekarang coba kita perbesar. Nah, coba kita ini reload. Nah, ini datanya akan kembali ke awal ya. Datanya kembali ke awal. Ini bebas ya namanya. Nah, kalau misalkan kurang sesuai atau refresh bisa ya teman-teman. Ini hanya custom saja. Kemudian saya coba di Oktober tanggal 9. Nah, ini ada 5 orang. Kemudian yang kelas 11 ada 4 orang. Coba sekarang kita cetak ya. Ini ya, saya akan mencetak data ini. Print. Kemudian download. Nah, ini barusan ada 4 orang. Nah, kemudian saya cek di sini. Ada 4 orang atas nama Valen, Yudi, Rahman, Sofi. Kemudian saya coba cek Valen, Yudi, Rahman, Sofi. Nah, seperti itu cara untuk membuat cetak filter data menjadi data atau format PDF sesuai data tanggal atau tahun, kemudian berdasarkan kelasnya juga. Nanti kalau misalkan kita akan mau menambah lagi yang hadir berapa dan yang tidak hadir berapa, kemudian yang sakit berapa, bisa dimunculkan di sini ya. Untuk sementara video kali ini saya cukupkan di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Karena saya ini juga sama-sama belajar, saya juga sama-sama mengadopsi dari video-video teman yang lebih mahir di pembuatan APPZ ini. Maka mohon saran dan bantuannya jika ada hal-hal yang kurang memahamkan kepada teman-teman. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.